Di balik kabut tebal Gunung Lawu, ada sebuah pasar yang hanya muncul di malam gelap. Pasar setan yang siap menelan jiwa siapa saja yang tersesat. Tapi itu baru awal dari kengerian yang sesungguhnya. Apa kamu berani menyusuri jalan menuju rahasia para prajurit Majapahit yang tak pernah tidur? Siapkan kopi atau teh terbaik kamu dan jangan lupa pakai handset. Selamat menikmati ceritanya. Udara pagi di kaki Gunung Lawu dingin menusuk tulang. Kabut tebal menyelimuti pepohonan rimbun. Gue bareng 3 temen mulai naik melewati jalur Cemoro Kandang. Suasana tenang, tapi ada rasa ganjal di hati yang gak bisa gue jelasin. Di tengah perjalanan, kami nemu sebuah jalan setapak kecil yang sepertinya bukan jalur resmi. Tapi ada bau dupa dan suara gamelan halus yang anehnya makin terdengar jelas walau angin berembus kencang. Tiba-tiba, di balik pepohonan, muncul sebuah pasar kecil dengan kios-kios yang menjual barang-barang tradisional, kain batik, keris, sampai makanan yang gak pernah kami lihat sebelumnya. Penjualnya semua pakai baju zaman kerajaan Majapahit, dengan tatapan kosong dan senyum dingin. Temen gue coba beli sepotong makanan, tapi begitu disentuh, tangan temen gue langsung dingin membeku. Suara gamelan makin keras, dan kabut mulai menutupi pasar itu, bikin kami bingung mau kemana. Kami sadar, itu bukan pasar biasa. Itu pasar setan yang konon katanya hanya muncul buat orang yang tersesat dan tidak dihormati gunung. Langkah kami semakin berat, dan rasa takut mulai merayapi tubuh. Tapi mau balik, jalannya udah gak kelihatan. Kabut di sekitar kami makin tebal, dan suara gamelan mulai berubah menjadi teriakan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok prajurit berbusana lengkap ala Majapahit, berdiri tegak dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah kami. Mereka bukan manusia biasa, tapi arwah yang menjaga gunung ini dari orang-orang yang tidak menghormati tempat sakral ini. Salah satu dari kami merasa tertarik untuk mendekat, tapi tiba-tiba sosok itu mengangkat pedangnya dan melambaikan tangan seolah memberi peringatan. Di tengah ketegangan, seorang prajurit yang lebih tua melangkah maju dan berbisik dengan suara serak, "Jangan ganggu kedamaian kami. Gunung ini bukan hanya tempat biasa. Ada rahasia gelap yang kami jaga, dan siapapun yang mengusik akan menerima balasannya." Detik itu juga, kami harus memilih antara melanjutkan perjalanan dan menghadapi apa yang tersembunyi, atau segera meninggalkan gunung sebelum terlambat. Dengan napas yang sudah ngos-ngosan, kami memasuki gua yang terbuka dari pintu batu itu. Suasana di dalam gua gelap pekat, hanya diterangi oleh cahaya merah yang seolah berdenyut mengikuti langkah kami. Bau lembab dan tanah basah menusuk hidung, dan suara gemercik air terdengar dari jauh. Setiap langkah membawa kami lebih dalam ke dalam kegelapan, dan bayangan-bayangan aneh seolah menari di dinding gua. Tiba-tiba, suara bisikan tanpa wujud memenuhi udara, berulang-ulang memanggil nama kami satu persatu. Suara itu semakin keras, menekan pikiran kami sampai hampir gila. Kemudian, sosok bayangan hitam besar muncul di ujung gua dengan mata merah menyala dan taring tajam yang terlihat jelas dalam gelap. Ia bergerak cepat, membuat kami panik dan berlari tanpa arah. Dalam kekacauan itu, salah satu dari kami terjatuh dan menghilang dalam kegelapan. Terdengar jeritan yang membuat hati kami remuk. Kami harus melanjutkan atau menyerah pada kengerian yang menyergap.
Setelah teriakan teman kami menghilang di kegelapan, kami nggak punya pilihan selain kabur. Gua yang tadi terasa seperti labirin neraka itu, kini berubah jadi perangkap mematikan. Setiap lorong dan sudut terasa hidup, menggerakkan bayangannya, seperti ingin menjerat kami. Saat kami berlari, suara tawa mengerikan dan bisikan kutukan mengikuti kami. Salah satu dari kami mulai berubah. Matanya merah menyala dan kulitnya berubah menjadi pucat seperti mayat hidup. Kutukan Gunung Lawu itu mulai merasuk, mengambil alih tubuh dan jiwanya. Kami akhirnya berhasil keluar gua, tapi nggak sama seperti saat kami masuk. Hanya 3 dari kami yang selamat. Dan yang paling mengerikan, 1 dari yang selamat itu membawa perubahan aneh, menjadi sosok yang bukan manusia lagi. Gunung Lawu tetap berdiri, diam dan penuh rahasia. Legenda Pasar Setan dan prajurit Majapahit yang menjaga rahasia itu masih hidup, menunggu korban berikutnya yang tak tahu malu mengusik pedamaian gunung sakral ini. Gunung Lawu bukan sekadar gunung biasa. Di balik keindahan alamnya, tersimpan misteri yang dalam dan kelam. Pasar setan yang muncul tanpa diundang, arwah prajurit Majapahit yang menjaga rahasia yang tak boleh diganggu, dan kutukan yang bisa merubah manusia menjadi bayangan gelap. Cerita kami bukan sekadar pengalaman pendakian, tapi peringatan untuk siapapun yang berani mengusik kedamaian tempat sakral ini. Hargai dan hormati setiap sudutnya, atau hadapi konsekuensi yang mengerikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu gak ketinggalan cerita misteri dan horor nyata dari Abdan Story. Share pengalaman misteri atau pendapat kamu di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-teman yang suka cerita mistis dan seram. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.